Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah darat, laut, dan udara yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Dan untuk menyatukan wilayah-wilayah tersebut tentu dibutuhkan infrastruktur transportasi yang memadai, di mana salah satunya melalui transportasi udara. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah darat, laut, dan udara, dan tersebar dari Sabang di wilayah paling barat hingga Merauke di wilayah paling timur. Oleh sebab itu dibutuhkan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi yang memadai dan mencukupi untuk menghubungkan dan menjangkau seluruh wilayah di tanah air. Dan salah satu infrastruktur yang bisa menjangkau seluruh wilayah-wilayah tersebut adalah transportasi udara, yang didukung dengan keberadaan dan operasional bandar udara atau bandara. Keberadaan bandara hingga ke daerah terluar, terpencil, tertinggal, dan perbatasan atau 3TP menjadi bentuk kehadiran negara di masyarakat. Bandara terbukti menjadi simpul konektivitas antara wilayah Indonesia hingga seluruh masyarakat bisa merasakan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan juga terus membangun bandara di berbagai wilayah dengan prioritas di wilayah yang potensial menjadi sumber-sumber pertumbuhan, pusat-pusat industri, pariwisata, serta daerah-daerah penghubung yang dapat meningkatkan potensi ekonomi di sekitar kawasan tersebut. Dan selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2014 hingga 2024, Indonesia telah banyak melakukan pengembangan dan pembangunan infrastruktur transportasi udara yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah 3TP. Adapun selama 10 tahun terakhir ini, pemerintah setidaknya telah membangun sebanyak 27 bandara baru yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, Bandara Simpul Konektivitas dan Pemerataan Ekonomi Indonesia, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Bapak Samsul Rizal. Beliau adalah Direktur Navigasi Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dan juga Bapak Faik Fahmi. Beliau adalah Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airports. Selamat pagi Pak Samsul dan juga Pak Faik. Selamat pagi, Pak. Salam sehat, Pak. Sehat. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan langsung saja kita akan review terlebih dahulu dari perwakilan pemerintah khususnya di Kementerian Perhubungan ini, Pak Samsu. Bagaimana nih update dan review Anda terkait dengan bandara, kondisinya, kinerjanya begitu dalam paling tidak 10 tahun terakhir ini? Ya. Terima kasih Mas Pras. Ya, jadi secara umum sudah ada peningkatan ya, terutama konektivitas ya, dan juga yang ditujukan untuk pemerataan ekonomi. Ya. Kurang lebih dalam 10 tahun terakhir ini sudah 27 bandar udara dibangun, selain juga bandar-bandar existing yang sebelumnya sudah ada. Jadi secara umum peningkatannya sungguh luar biasa ya, dan ini bisa dinikmati oleh masyarakat, saya kira itu. Baik ya. Dari Injourney Airport sendiri bagaimana Anda melihat Pak Faik begitu dengan kondisi bandara-bandara tadi? Disampaikan pembangunan sudah ada 27 bandara baru nih 10 tahun terakhir, luar biasa. Terima kasih Mas Samsul. Jadi kalau secara umum di Indonesia itu ada 251 bandara. Oke. 37 bandara itu dikelola oleh Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airport. Oke. Itu merefleksikan 90% dari traffic angkutan udara di Indonesia. Jadi kita 37 bandara tapi sudah merefleksikan pelayanan terhadap 90% traffic angkutan udara. Oke. Dan dengan adanya Injourney Airport ini memang kita ingin memastikan bahwa pengelolaan bandara itu harus ditata secara lebih baik, ya, sehingga salah satu program transformasi yang sedang kita jalankan sekarang ini adalah dengan menyatukan Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Ya. Diharapkan tentu saja ini bisa mengintegrasikan terkait dengan tatanan kebandarudaraan Indonesia yang lebih baik. Harapannya apa? Agar bisa memenuhi ekspektasi dari pemerintah. Ya,
untuk bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi melalui konektivitas udara gitu. Baik, lantas seberapa penting sebenarnya Pak Faik dari kehadiran ataupun keberadaan bandara sendiri nih kalau kita bicara mengenai konektivitas, kemudian pemerataan ekonomi di tanah air begitu? Kalau kita melihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, itu BUMN kebandarudaraan itu memiliki multi peran. Pertama sebagai infrastruktur negara, sebagai korporasi negara, dan juga sebagai agent of development. Jadi tugas kita itu tidak hanya sekedar mencari keuntungan dan memberikan dividen kepada pemerintah, tapi bagaimana kita bisa membangun konektivitas udara yang lebih baik untuk bisa mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Indonesia, termasuk melakukan akselerasi kegiatan pariwisata. Nah, dengan peran itulah yang memang harus diperkuat. Nah, cara penguatannya adalah dengan melakukan strategi yang lebih terintegrasi. Saya udah lebih dari 30 tahun di aviasi industri ya, di bidang transportasi. Salah satu kunci untuk bagaimana kita memperbaiki aviasi industri di Indonesia adalah harus bisa dilakukan secara terintegrasi. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Dan juga harus kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada gitu. Jadi saya kira apa yang kita lakukan di Angkasa Pura Indonesia atau Engineering Airport ini adalah bagian penting untuk bagaimana kita bisa lebih memberikan kontribusi terhadap aviasi industri di Indonesia ya, untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang tadi saya sebutkan gitu. Baik, nah Pak Samsu, Anda melihat bagaimana kalau kita bicara mengenai konektivitas peran dari Direktorat Perhubungan Udara sendiri begitu? Jadi terima kasih ya. Jadi kita sudah melihat ya apa yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini oleh Bapak Presiden dan juga dari Kementerian Perhubungan dibantu juga dengan KL-KL lain. Kita membangun tadi sudah sebutkan 27 bandar udara, merehabilitasi kurang lebih 64 bandar udara ya, dan ini tentunya memberikan satu jaringan ya, satu jaringan seperti yang disampaikan oleh Pak Faik tadi. Kita harus bekerja dalam satu jaringan. Memang pemerintah fokus kepada wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Ini bicara konektivitas. Nanti ada hub dan spoke ya yang akan simpul-simpul dan kelihatan. Nah, saat ini kita sudah masyarakat sudah mulai menikmati lah bagaimana menggunakan transportasi udara untuk mengakses daerah-daerah yang cukup 3TP tadi yang kita sebut. 3TP itu dia, terluar, terdepan, kemudian kita tahu juga ini bisa dikatakan tertinggal dan di pedalaman. Nah, sejauh ini pembangunannya seperti apa? Kalau memang tadi ada 27 bandara baru dalam 10 tahun terakhir. Jadi pembangunannya ya sangat masif saya kira ya, karena sebagai contoh misalnya ke arah utara ya ada Miangas, ada Pulau Siau, kemudian ada Bolang Mongondo, itu di pulau sendiri tapi susah dijangkau ya. Kemudian ada Pohuwato, kemudian di timur itu di Papua kita juga mengembangkan Nabire, ada Nabire baru sebetulnya tapi menjadi akses juga. Kemudian juga ada Fak-Fak ya, Fak-Fak itu juga penting. Kemudian di barat walaupun timur tapi di barat juga ada, itu Mentawai, itu akses untuk melakukan surfing ya, jadi ada untuk ke pariwisata. Jadi ini salah satu jadi bagian dari ekosistem pariwisata yang disampaikan tadi Pak Faik. Jadi pemerintah ya, Kementerian Perhubungan memberikan akses yang lebih luas lah terhadap lokasi-lokasi itu untuk dinikmati oleh masyarakat. Bicara mengenai operasional, kemudian integrasi dengan banyaknya bandara baru berarti beroperasi nih. Pak Faik, nanti kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya Pak Samsu ya. Kita akan jeda dulu, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Samsu Rizal, Direktur Navigasi Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dan juga Bapak Faik Fahmi. Beliau adalah Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia atau Engineering Airports. Baik Pak Faik, tadi sempat tertunda. Nah, kalau kita bicara mengenai bagaimana mensinergikan begitu komunikasi antar bandara kan bertambah tuh. Kemudian ada lagi daerah yang 3TP tadi begitu. Nah, seperti apa nih strateginya Pak Faik? Ya, jadi apa yang kita lakukan ke depan ini adalah bagian penting untuk melakukan transformasi kebandarudaraan di Indonesia. Yang salah satu persyaratan utama itu harus terintegrasi. Sehingga penggabungan AP1 dan
dua menjadi Angkasa Pura Indonesia itu bagian penting dari strategi untuk pembenahan tatanan kebandarudaraan yang ada di Indonesia. Nah, kedepannya dengan satu kendali dan kemudian strategi yang bisa terintegrasi, kita akan develop bandara-bandara di Indonesia ya, dari mulai Aceh sampai dengan Papua, 37 bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura Indonesia. Ini nanti konsepnya adalah dengan mengembangkan konsep hub and spoke ya. Jadi kita bagi wilayah Indonesia itu menjadi 6 region ya, dan masing-masing region itu yang nanti kita akan kembangkan menjadi satu hub tersendiri, dan bandara-bandara yang ada di sekitarnya itu menjadi feeder atau spoke, sehingga ini akan lebih membuka akses Indonesia secara lebih luas tanpa harus terlalu banyak bandara yang berstatus internasional ya. Karena konektivitas udara itu bisa dikembangkan dengan konsep hub and spoke ya, memperhatikan karakter Indonesia. Saya memberikan contoh misalnya di Amerika Serikat itu ada sekitar 200 bandara, tapi yang berstatus internasional itu hanya 12. Tapi itu tidak mengurangi accessibility dari luar menuju ke wilayah manapun di Amerika karena dengan konsep hub and spoke. Dan konsep ini sebenarnya sangat ideal untuk diterapkan di Indonesia. Cuma memang persyaratannya adalah memang harus terbangun konektivitas yang bagus ya antara bandara hub dan spoke-nya. Dan ini yang menjadi salah satu PR kita ya di Angkasa Pura Indonesia untuk bagaimana membangun konektivitas yang lebih terintegrasi. Nah, kata kuncinya adalah kita memang harus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada dan harus bekerja secara terintegrasi, tidak jalan sendiri-sendiri. Ya. Karena ini menyangkut banyak kepentingan ya, sehingga memang strategi aviasi industri Indonesia itu tidak hanya bisa diselesaikan oleh kita di pengelola bandara, tapi juga melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Dan saya optimis ya dengan pola hub and spoke dan kemudian konektivitas yang bagus ke seluruh wilayah Indonesia, ini akan sangat signifikan membantu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia melalui pergerakan penumpang maupun logistik di Indonesia. Itu dia. Ya. Betul, yang paling utama memang bagaimana tadi keterikatan antara bandara itu konektivitasnya juga semakin solid, semakin baik begitu ya, Pak Faik ya. Nah, dari sisi regulator bagaimana? Ya. Pak Samsu, Anda melihat begitu. Dan seberapa banyak sih sebenarnya jumlah bandara yang beroperasi di Indonesia? Ya, terima kasih Mas Prasetyo. Jadi untuk memberikan gambaran ya tadi di beliau dari API itu mengelola 37, tapi total yang bandara yang sekarang itu ada sekitar 257 dan yang melayani itu sekitar 240. Jadi 240 ada 37. Jadi memang tadi konsep hub and spoke itu menjadi penting. Karena dengan hub and spoke itulah kita lebih efisien dan juga bisa mengalirkan sebetulnya untuk dinikmati oleh masyarakat yang ada di posisi-posisi yang di luar tadi. Betul. Ya, jadi dari berterbang kemudian ke bandara yang besar, kemudian baru bisa misalnya ke luar negeri dan lain-lain tadi yang sampaikan Pak Fahmi. Jadi memang saya kira perlu strategi kerjasama ya, bagaimana kita tetap menghidupkan seluruh bandara-bandara ini sebagai satu sistem. Jadi yang tadi 37 sisanya itu adalah di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi memang ini butuh dukungan tidak hanya dari kementerian juga, tapi kementerian lain dan juga pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah juga memainkan peranan penting karena bandar udara itu salah satunya adalah fungsinya adalah sebagai pintu gerbang. Kalau pintu gerbang itu harus ada rumahnya. Betul. Kalau mau diratakan ekonominya harus ada ekonominya. Baru kita ratakan, dan salah satunya adalah melalui transportasi udara. Ya itu dia, padahal pemerintah daerah juga akan ditentukan dengan pendapatan asli daerah yang bertambah. Betul, ya kalau dengan adanya satu bandara sendiri. Nah, Anda melihat bagaimana tadi dengan wilayah-wilayah terluar, terdepan mungkin dan juga pedalaman tadi begitu, sehingga ini benar-benar bentuk kehadiran negara di sana begitu. Ya. Jadi ini saya kira ya transportasi udara ini kan memotong banyak hal ya, misalnya menyeberangi lautan. Jadi memotong waktu ini. Betul. Memotong waktu dan memberikan kesempatan kepada orang untuk melihat potensi sebetulnya. Melihat potensi, membawa investasi ya, kurang lebih gitu, dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan sebetulnya keberadaan bandar udara. Jadi memang ini suatu kerja bersama. Nanti sedikit demi sedikit dari pinggir ke tengah, kemudian lebih ke tengah lagi tadi yang dari tempat yang dikelola oleh API, kita akan mencapai suatu efisiensi yang sesuai dengan tema ini ya, konektivitas dan juga pemerataan ekonomi. Ini yang kita tuju. Baik, nah orkestrasinya Pak Faik kan berarti ada 37 begitu ya dikelola
API begitu ya. Kemudian dari pemerintah sini 200-an ini bagaimana supaya saling bersinergi begitu sehingga nanti akan benar-benar bisa mendukung tadi pemerataan ekonomi juga dan konektivitas. Ya, jadi kalau dari jumlah bandara yang ada di Indonesia, saya merasa bahwa itu sudah cukup sebenarnya. Oke. Tinggal kita bangun bagaimana konektivitas antar bandara itu menjadi lebih bagus. Isu utama justru bukan di kesiapan bandara atau fasilitas bandara, justru adalah jumlah penerbangan yang masih sangat terbatas. Oke. Nah, sebagai gambaran adalah sebelum pandemi COVID, kita itu mengoperasikan 740 pesawat untuk melayani rute domestik. Baik. Tapi setelah pandemi COVID dan sekarang ini baru beroperasi sekitar 420 pesawat. Jadi masih kurang banyak. Iya, iya. Sehingga salah satu faktor kunci bagaimana kita bisa mengoptimalkan konektivitas udara adalah kita harus menambah jumlah kebutuhan pesawat secara lebih signifikan. Jadi perhitungan yang saya lakukan mungkin kita masih butuh sekitar 350 pesawat untuk bisa melayani seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini yang menjadi salah satu isu penting, termasuk isu sekarang harga tiket mahal. Karena memang demand and supply-nya itu nggak balance gitu. Iya, iya, Sebenarnya minat terhadap angkutan udara itu sudah sangat besar, cuma memang keterbatasan pesawat gitu. Nah, ini saya kira menjadi salah satu isu yang harus diselesaikan agar bandara-bandara yang jumlahnya udah sangat banyak ini benar-benar bisa dioptimalkan, tidak underutilized. Yaitu dengan apa? Dengan menyiapkan lebih banyak armada untuk bisa mengoperasikan. Karena dengan karakteristik negara kepulauan, saya kira salah satu kunci akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan itu harus melalui konektivitas udara. Betul. Untuk angkutan penumpang maupun logistiknya. Logistik tadi. Betul. Nah, yang terjadi sekarang ini kecenderungannya adalah tidak balance. Ya. Traffic terpusat di wilayah Jawa dan kemudian sedikit di Sumatera. Di wilayah timur yang notabene-nya adalah wilayah kepulauan, justru membutuhkan lebih banyak lagi konektivitas udara melalui angkutan penerbangan yang tidak hanya disuplai dengan konsep charter, tapi harus regular flight agar bisa lebih murah. Gitu. Nah, lantas bagaimana dari Kementerian Perhubungan sendiri melihat kondisi seperti saat ini? Kita tahu ini 10 tahun sudah dibangun 27 bandara, kemudian konektivitas juga terus dikuatkan lagi di sisi bagaimana tadi armadanya yang masih menjadi tantangan tersendiri justru dibandingkan dengan infrastrukturnya. Betul. Ya, jadi ini kita berbicara tentang konsep ya. Artinya memang transportasi udara ini kurang lebih ada 5 perannya ya. Jadi pertama tentang pesawatnya sendiri, tentang ruang udaranya sendiri. Yang hari ini kita bicara tentang bandar udaranya, kemudian juga tentang keamanan penerbangan dan juga bisnis transportasi udara. Nah, ini sudah diidentifikasi oleh pemerintah. Saya kira semua kementerian sudah bekerja baik ya, berupaya mencoba tadi ya mendatangkan pesawat dan juga menurunkan harga tiket. Kementerian Perhubungan sudah berkolaborasi dan juga berkoordinasi dengan kementerian terkait di bawah Kementerian Koordinator Menko Marves ya. Jadi kurang lebih ada 4 nih sebetulnya yang menjadi butuh ya, artinya butuh kolaborasi. Jadi yang pertama untuk menjaga mendatangkan pesawat ya tadi yang sampaikan Pak Faifami. Jadi yang pertama adalah memang kita harus menumbuhkan industrinya sendiri, industri transportasi supaya bisa menarik. Gitu ya. Kalau begitu dia pulih maka akan kita bisa. Memang tapi ada tantangan. Pertama memang supply chain yang terbatas. Itu yang pertama. Kedua untuk suku cadang ya. Karena ada perang dan lain-lain. Yang kedua tentang harga aftur sendiri ya. Kemudian juga membutuhkan juga itu dengan Kementerian Mendag BUMN ya tentunya. Kemudian juga kita membutuhkan insentif dari pajak-pajak. Dan yang terakhir adalah kita juga harus melihat bahwa nilai tukar ya, kita pendapatannya rupiah, tapi sistem operasinya menggunakan dolar. Jadi nilai tukar ini juga jadi kestabilan itu juga menjadi penting bagi industri transportasi udara. Solusi apa yang sudah dipetakan kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar ya Pak. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
masih membahas terkait dengan Bandara Simpul Konektivitas dan Pemerataan Ekonomi Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali Pak Samsul. Tadi sempat tertunda, lantas bagaimana solusi apa yang sudah terpetakan dalam 10 tahun terakhir. Kita sudah mendapatkan capaian positif di industri penerbangan kita dan khususnya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara begitu. Lantas bagaimana Anda melihat supaya ini tetap berlanjut begitu capaian-capaian ini? Jadi kan capaian kapasitas saya kira sudah tadi disampaikan, sudah semakin meluas ya, artinya sudah mencukupi dan kita sudah melihat juga sudah ada kita bagaimana mengefisienkan pelayanan ya. Dan sekarang kita fokus kepada adalah menghidupkan industrinya, meningkatkan kemampuan industri transportasi udara yang tadi ada 5 sistem tadi, pesawat, bandara, ruang udara ya, dan juga tentunya salah satunya adalah bandara dan keamanan. Nah, saya kira ini sangat penting. Kalau saya kasih gambaran ya, kita ini punya modal satu ya. Jadi ada darat, laut, udara. Betul. Kalau darat itu 1/3. Kalau perairan itu 2/3. Kalau ruang udara itu 3/3 karena lebih luas. Nah, ini kita harus manfaatkan betul ya untuk transportasi udara ya, tentunya dengan berkolaborasi dengan transportasi lainnya dan dengan mendorong bisnis industri. Ini tentunya akan sangat berdampak kepada yang lain, ya, termasuk ke bandar udara dan juga pelayanan konektivitas. Baik. Salah satunya sudah munculnya maskapai baru ya. Ada beberapa ini saya kira udah suatu sinyal ya untuk kita bisa melompat lebih baik lagi. Lebih bergairah lagi begitu untuk industri maskapai penerbangan kita begitu. Lalu baik, bagaimana Anda melihat strategi ke depan? Karena kan kita tahu ini tentu aja ada tantangan dan tetap saja harus ada solusi begitu yang disediakan. Ya, saya melihat usaha keras dari pemerintah untuk menciptakan iklim usaha di angkutan udara Indonesia yang lebih baik gitu. Dan itu bisa direfleksikan dalam bentuk Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau dulu untuk menjadi membangun perusahaan airline itu membutuhkan 5 pesawat yang dimiliki sendiri dan 5 pesawat yang dikuasai, bisa menggunakan leasing dan sebagainya. Nah, sekarang ini pemerintah sudah memberikan kemudahan, cukup dengan 1 pesawat yang dimiliki sendiri dan 1 pesawat yang dikuasai. Jadi artinya sebenarnya ini adalah satu kemudahan yang luar biasa untuk perusahaan untuk bisa membuka perusahaan penerbangan di Indonesia ya, karena kemudahan yang sudah diberikan oleh pemerintah, dan saya kira ini merupakan waktu yang tepat sekarang ini untuk lebih banyak lagi mendorong jumlah pesawat yang dioperasikan oleh airline-airline yang ada di Indonesia melalui penambahan armada maupun pembukaan perusahaan penerbangan baru di Indonesia yang saya lihat juga sudah mulai kelihatan ada beberapa airline baru yang dioperasikan, karena itu menjadi salah satu hal yang sangat positif ya. Jadi pemerintah mungkin perlu lebih aktif mendorong bagaimana iklim usaha ini benar-benar bisa mendorong swasta untuk bisa berkiprah meningkatkan konektivitas udara melalui perusahaan penerbangan yang didirikan. Dan itu peranan juga dari pengelola bandara menjadi sangat utama, dan dari API sendiri tidak perlu dilakukan lagi. Pemirsa, kalau boleh saya sampaikan ini PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airport juga ini ada menerima 34 penghargaan prestisius dunia ini, Airport Service Quality Awards ya, dari organisasi ke Bandar Udara Dunia yang menaungi 2.110 bandara di 169 negara. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih, prestasi apa yang dicapai dan apakah ini bisa menjadi semangat baru untuk bagaimana kita menciptakan tadi konektivitas dan juga pemerataan ekonomi melalui bandara. Ya, terus terang aja kami cukup terkejut dengan banyaknya penghargaan yang kita terima, karena terus terang aja penghargaan yang diberikan ini adalah penghargaan yang sangat prestisius yang dikeluarkan oleh ECI ya, yang merupakan organisasi kebandarudaraan di dunia yang melayani 2.110 airport berada di 169 negara ya. Dan penghargaan ini karena kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa memberikan customer experience yang lebih baik kepada pengguna jasa ya. Ini adalah salah satu hal yang memang sedang kita lakukan melalui proses transformasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap seluruh pengguna jasa. Kalau dulu itu bandara hanya sebagai tempat orang naik turun pesawat gitu. Tapi sekarang bagaimana
customer kita di bandara itu bisa mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan bisa terpenuhi kebutuhannya di bandara. Dan itu kita lakukan secara sistematis ya, sehingga harapannya ke depan layanan kita benar-benar bisa berskala global, berstandar internasional ya. Dan ini terus kita lakukan, dan apresiasi yang diberikan oleh ECI dalam bentuk penghargaan 34 ISQ Award ini salah satu hal yang saya kira memotivasi kita untuk terus bisa melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Jadi kita sebenarnya nggak mengejar penghargaan, tapi penghargaan yang kita terima ini adalah refleksi dari apa? Perubahan-perubahan yang sudah kita lakukan. Betul. Apresiasi yang justru didapatkan begitu dari hasil ataupun upaya yang sudah dilakukan begitu ya. Betul. Baik, Pak Samsu, terakhir bagaimana Anda melihat optimisme begitu dari sisi Kementerian Perhubungan begitu, khususnya dari Dirjen Perhubungan Udara, melihat bagaimana kondisi transportasi udara, kemudian ke bandar udaraan kita begitu ke depan. Ya, saya sangat optimis ya dengan apa yang sudah dijalankan, dikembangkan dalam 10 tahun terakhir ya. Sudah banyak pembangunan infrastruktur dan kita melihat sudah recovery dari sejak Covid. Sudah mulai, jadi demand sudah ada. Tinggal bagaimana kita mengefisienkan aset ya. Dan juga perlu diketahui tidak hanya bandara udara, tapi bandara udara ini juga butuh dukungan ya. Tadi dukungan salah satunya adalah mungkin adalah capaian kita di pengambil areaan ruang udara FIR. Ruang udara itu juga salah satu untuk mendukung bandara udara ya, itu bagaimana mengakses. Kemudian yang kedua adalah bicara tentang keamanan ya. Jadi kita juga Kementerian Perhubungan yang sudah diaudit oleh IQ juga mencapai nilai yang cukup untuk nilai keamanan di Indonesia, yaitu namanya USAP. Ya, itu jadi dengan kapasitas yang makin besar, yang sudah tersedia, aksesnya makin mudah, efisiensi yang dilakukan oleh PT API, ya, kami sangat optimis bahwa industri transportasi udara akan jauh lebih berkembang dan bisa dinikmati dan menjadi alat untuk pemerataan ekonomi. Konektivitas dan juga pemerataan ekonomi itu yang paling utama ya, sehingga benar-benar semua masyarakat dari pelosok negeri Sabang sampai Merauke merasakan hal yang sama begitu ya. Baik, sayang sekali waktu terbatas, jadi terima kasih banyak Pak Samsu, Pak Faik atas kehadiran informasi insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Terima kasih banyak Mas Prasetyo. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali tentunya dengan tema menarik lainnya terkait dengan efektivitas penggunaan dana tapera demi backlog perumahan. Kami segera kembali.